Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Kamis, Pekan Advent pertama, 2 Desember 2021. Bacaan dari Injil Matius, bab 7, ayat 21. Dilanjutkan ayat 24 sampai 27. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar Sabda Iman Katolik yang terkasih dalam Kristus. Jika ditanya, kalau ingin membangun rumah, manakah yang Bapak, Ibu, saudara-saudari pilih? Membangun rumah di atas batu atau membangun rumah di atas pasir? Saya yakin pasti jawabannya adalah membangun rumah di atas batu. Dan itu juga jawaban saya secara pribadi jika ditanya memilih mana dalam membangun rumah. Pasti saya juga akan menjawab membangun rumah di atas batu. Mengapa di atas batu? Karena di atas batu pondasi rumah akan kokoh dan kuat jika ada badai melanda. Rumah itu tidak akan roboh atau tidak akan rusak. Sebaliknya, jika di atas pasir, yang akan terjadi jika ada badai, maka rumah itu akan roboh, rumah itu akan rusak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, itulah sabda Yesus yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Bacaan Injil hari ini merupakan bagian akhir sabda Yesus dalam khotbahnya di bukit yang ditunjukkan untuk para murid-muridnya. Yesus mengingatkan mereka dengan penekanan yang keras bahwa hidup tiap orang suatu saat kelak akan diterpa badai dan hantaman bencana besar. Badai itu akan sedemikian dahsyat dan pasti berakibat fatal.
badai itu akan membongkar kenyataan pondasi hidup. Maka pondasi apakah yang telah kita pakai untuk membangun kehidupan, untuk mewujudkan karya-karya keselamatan Allah di dalam kehidupan kita? Ada dua macam pondasi hidup yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Yang pertama adalah pondasi di atas pasir. Pondasi di atas pasir adalah sikap dan praktek hidup yang mendengarkan sabda dan ajaran Yesus, tetapi tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Atau bisa dikatakan mengimani Yesus, saya Katolik, tetapi tidak melakukan ajaran iman Katolik, hanya ucapan atau omongan saja. Pondasi yang kedua adalah pondasi di atas batu karang. Pondasi di atas batu karang adalah sikap dan praktek hidup seseorang yang waktu demi waktu berusaha mematuhi hidup sesuai dengan sabda Allah. Maka orang yang sedemikian disebut Tuhan bijaksana, sebab kehidupan taat sabda membuatnya tahan terpaan badai. Bangunannya tidak lapuk karena hujan, dasarnya tetap teguh dalam angin, badai, dan banjir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dua pilihan inilah yang ingin ditawarkan oleh Yesus kepada kita semua. Dan sikap seperti inilah yang diharapkan oleh Yesus kepada kita semua, yaitu sabda Tuhan bukan hanya didengarkan, bukan pula untuk dikenang, tetapi sabda itu harus berbuah dalam tindakan. Sebab iman tanpa perbuatan atau aksi itu akan mati. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bersama-sama mewujudkan iman kita akan Yesus dalam tindakan perbuatan kita sehari-hari, baik di dalam keluarga, di dalam komunitas, ataupun di dalam pekerjaan kita. Di masa Advent ini juga, marilah kita juga mempersiapkan hati kita dengan memperkuat pondasi iman kita untuk menyambut Sang Juru Selamat dengan tindakan konkret kita dalam mewartakan sabda Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan renungan singkat ini iman kita diteguhkan. Amin.